Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bagus Heriandika, NIM 2407311. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Bagus Heriandika, NIM 24073111004, Prodi Hukum Agama Hindu semester 2. Hari ini saya akan mengerjakan tugas akhir atau UAS Bahasa Sanskerta. Yang pertama, saya akan melantunkan mantra Puja Trisanja. Om Bhurvaswah Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Yo Yona Prachodaya. Om Narayana Rwedan Sarwan Ya Buta Ya Cabayan Niskalanko Niranjano Nerwikalpo Nirakyata Suda Deweko Narayana Naditya Stikascit. Om Tuam Siwam Tuam Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Celudraste Purusa Pariketita. Om Papaham Papakarmaham Papatma Papasambhava Trahimam Pundari Kasa Sambhava Gantara Suci. Om Kesama Swama Mahadewa Sarva Prani Hitamkara Namuja Sarva Papebya Dalaya Swasado Siwa. Om Kesantawya Kaika Dosa Kesantawya Wacika Mama Kesantawya Manasa Dosa Tat Pramadat Kesama Swamam. Om Santi Santi Santi. Om. Yang kedua, mantra Brahmaning Sembah. Yang pertama, Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha. Yang kedua, Om Aditya Syaparam Jyote Raketejo Namastute Shweta Pangkajo Madhyasta Baskarayo Namastute. Om Pranamya Baskaram Devam Sarva Klesa Vinasanam Pranamya Aditya Swartam Bukti Mukti Warapradam. Om Rangrimsah Paramasiwa Raditya Namo Swaha. Yang kedua, Om Namo Dewaya Distanaya Sarvavyapi Wasiwaya Padma Saneko Prastistaya Ardana Reswaraya Nama Nama. Yang ketiga, Om Manugraha Manuharam Dewa Datta Nugrahakan Arcanan Sarva Pujanan Nama Sarva Nugrahaka Dewa Dewi Mahasidi Yagnang Ganir Malat Make Laksmi Sidis Cedirgayo Neru Genam Sukawer Hijo. Om Dewa Suksama Parama Sincya Namo Swaha. Om Santi 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 Om. Yang kedua, menyebutkan 10 kalimat sederhana dalam bahasa Sanskerta. Yang pertama, Aham Puspena Mandire Pujayami, yang artinya saya sembahyang di pura menggunakan bunga. Yang kedua, Aham Mitrana Saha Bhagavad Gita Padhami, yang artinya saya membaca Bhagavad Gita bersama teman. Yang ketiga, Aham Astena Palam Swikaromi, yang artinya saya mengambil buah dengan tangan. Yang keempat,
aham casakena toyam pibami, artinya saya minum air menggunakan gelas. Yang kelima, aham mitrena saha palam kadami, yang artinya saya makan buah bersama teman. Yang keenam, Parnani ursatah patanti, yang artinya daun-daun berjatuhan dari pohon. Yang ketujuh, saya pergi ke pura bersama teman. Slokanya, aham mitrena saha mandiram gacami. Yang kedelapan, aham utpi hikayam agni tikam swikaromi, artinya saya mengambil korek api di meja. Yang kesembilan, aham mandirata wirsani pasyami, artinya saya melihat pohon-pohon dari pura. Yang terakhir, aham syute mama dura wantim sapayami, yang artinya saya menaruh handphone saya di tas. Selanjutnya saya akan membacakan sloka yang berkaitan dengan hukum Hindu dalam kitab Manawa Dharma Sastra atau Parasara Dharma Sastra. Saya akan membacakan sloka Manawa Dharma Sastra bab 2 adhyaya 6 yang berbunyi Weda Kratam tu Dharma Gnam Shruti Smerti Ca Sadwa Eva Ca Atmanas Ca Priyam Atmena Tam Dharma Param Smarta, yang artinya adalah Weda adalah sumber utama Dharma, Shruti, Smerti, dan perilaku orang suci atau sadhu, serta apa yang menyenangkan diri sendiri. Itulah yang dianggap sebagai Dharma tertinggi. Manawa Dharma Sastra bab 2 adhyaya 6 membahas tentang konsep Dharma yang relevan dalam kehidupan sehari-hari dan hukum saat ini. Menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara tindakan individu dan norma sosial seperti spiritual. Meskipun ditulis ribuan tahun lalu, prinsip-prinsipnya masih relevan dalam konteks etika, hukum, dan kehidupan bermasyarakat modern. Relevansi Manawa Dharma Sastra bab 2 adhyaya 6 dalam kehidupan sehari-hari dan hukum saat ini. Yang pertama itu etika dan moralitas. Manawa Dharma Sastra memberikan landasan etika yang kuat, menekankan pentingnya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan. Prinsip-prinsip ini masih relevan dalam membangun karakter individu dan masyarakat yang baik. Yang kedua ada hukum dan keadilan. Kitab ini juga memberikan dasar-dasar hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan seperti hubungan antar individu, transaksi jual beli, dan sengketa. Meskipun sistem hukum modern telah berkembang pesat, nilai-nilai keadilan dan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Manawa Dharma Sastra ini tetap relevan dan membentuk kerangka hukum yang adil dan berkeadilan. Selanjutnya yang ketiga ada hubungan sosial. Manawa Dharma Sastra menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ini seperti rasa hormat kepada orang tua, guru, dan orang yang lebih tua saat tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat tetap relevan dalam konteks kehidupan sosial modern. Terus ada adaptasi dengan perubahan zaman. Meskipun kitab ini ditulis pada masa lalu, prinsip-prinsipnya dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks zaman sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai universal yang terkandung dalam Manawa Dharma Sastra dapat tetap relevan dan memberikan panduan bagi kehidupan manusia di berbagai era.
Penerapan dalam konteks hukum adat dan hukum positif. Hukum adatnya, Manawa Dharma Sastra menjadi salah satu dasar penting dalam membentuk hukum adat di berbagai daerah, termasuk Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam kitab ini menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan menyelesaikan sengketa. Kalau hukum positif, meskipun hukum positif memiliki dasar yang berbeda, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab yang terkandung dalam Manawa Dharma Sastra dapat memberikan inspirasi dan landasan moral dalam pembentukan dan penerapan hukum. Jadi kesimpulannya, Manawa Dharma Sastra bab 2 Adiayat 6 ini dengan konsep dharma yang terkandung di dalamnya, yaitu memberikan nilai-nilai universal yang relevan dalam kehidupan sehari-hari dan hukum saat ini. Prinsip-prinsip etika, moralitas, keadilan, dan hubungan sosial yang terkandung dalam kitab ini tetap relevan dan dapat diadaptasi dalam konteks zaman modern untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.